Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to this channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Jadi, pertama yang harus kita pahami dulu apa itu himpunan. Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut. Misalnya, terdapat contoh kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Apakah ini termaksud himpunan walaupun ini kumpulan, tapi ternyata ini bukan himpunan. Kenapa? Karena siswa yang pandai itu tidak dapat ditentukan dengan jelas karena pandai itu relatif, tergantung siapa yang menilainya. Bisa saja menurut guru mata pelajaran matematikanya si Ani yang pandai, namun menurut guru mata pelajaran IPA-nya si Beni yang pandai. Lain lagi jika menurut teman-temannya si Joko yang pandai misalkan. Nah, maka dari itu kita tidak dapat menentukan dengan jelas anggota siswa yang pandai di sekolah. Coba kita lihat contoh kedua, kumpulan binatang yang berkaki dua. Ini juga kumpulan. Nah, apakah kumpulan binatang berkaki dua ini adalah himpunan? Ternyata ini adalah himpunan. Kenapa? Karena kita dapat mendefinisikannya atau menentukannya dengan jelas. Jadi, kumpulan binatang yang berkaki dua itu ada ayam, bebek, burung, penguin, dan masih banyak lagi. Nah, itu kan bisa kita definisikan dengan jelas. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya, kumpulan lukisan yang indah. Apakah ini termaksud himpunan? Walaupun ini kumpulan, namun ini juga bukan termaksud himpunan. Karena indah itu tidak dapat kita definisikan atau tentukan dengan jelas. Sama dengan kata pandai. Bisa saja lukisan yang menurut kita itu indah, menurut orang lain belum tentu indah. Nah, begitulah contoh-contoh dari himpunan. Semoga kalian sudah bisa membedakan yang mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Nah, yang harus kalian ketahui juga bahwa dalam himpunan ada elemen dan bukan elemen. Elemen itu disebut juga anggota, yang bukan elemen itu disebut bukan anggota. Jadi elemen itu bisa kalian lihat terdapat notasi elemen dan bukan elemen. Misalnya contoh, sebutkan elemen atau anggota dari himpunan bilangan asli kurang dari 4. Berarti kalau kurang dari 4 berarti 1, 2, 3. Maka 1, 2, dan 3 disimbolkan dengan elemen bilangan asli yang kurang dari 4. Selanjutnya, yang kedua adalah penyajian himpunan. Jadi penyajian dalam himpunan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dengan penyajian himpunan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Jadi sebagai contoh misalkan terdapat soal, sebutkan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Maka penyajian himpunan dengan menyebutkan anggotanya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, karena yang diminta hanya kurang dari 10. Yang kedua, penyajian yang kedua yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita disuruh menulis himpunan dengan penyajian himpunan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi sebagai contoh yaitu A adalah semua himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Yang mana sifatnya yaitu himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Yang ketiga ada penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi sebagai contoh misalkan A, terdapat A di mana A itu adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga
X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Jadi notasi pembentuk himpunan ini contohnya sebagai berikut ya. Jadi X dimana A itu dibaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Nah, itulah penyajian himpunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis himpunan. Jadi jenis-jenis himpunan ini ada 3. Yang pertama himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Jadi himpunan semesta itu biasanya dilambangkan dengan S dengan huruf kapital. Jadi sebagai contoh misalkan terdapat himpunan A sama dengan kurung kerawal. Jadi ingat ya, himpunan itu selalu diawali dengan kurung kerawal. Kurung kerawal, buka kurung kerawal dengan 2, 4, 6, 8 lalu tutup lagi dengan kurung kerawal. Lalu terdapat B himpunan B yaitu -3, -2, -1, 0 dan 1. Jadi kita ingin tahu bahwa apakah himpunan A dengan B ini mempunyai himpunan semesta yang sama. Nah, ternyata himpunan semesta antara himpunan A dengan B itu sama, yaitu himpunan bilangan bulat. Jadi artinya himpunan A 2, 4, 6, 8 dan himpunan B -3, -2, -1, 0, 1 itu semua termaksud himpunan bilangan bulat. Makanya disebut dengan himpunan semesta. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan. Jadi himpunan kosong ini biasa disebut dengan himpunan nol yang dilambangkan dengan tanda kurung kerawal 2 namun tidak ada isinya, atau tanda 0 yang digariskan. Nah, sebagai contoh misalkan terdapat himpunan A yaitu himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Nah, ingat tidak pelajaran kita sebelumnya tentang bilangan bulat. Di situ telah dijelaskan bahwa anggota bilangan caca yang paling kecil adalah 0. Berarti himpunan bilangan caca yang kurang dari 0 itu tidak ada. Jadi kita simbolkan A sama dengan kurung kerawal, tidak ada isi, lalu ditutup dengan kurung kerawal. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya misalkan terdapat B adalah himpunan nama bulan yang diawali huruf B. Coba ingat, mulai bulan Januari sampai bulan Desember adakah nama bulan yang berawalan huruf B? Nah, ternyata tidak ada. Maka B itu sama dengan kurung kerawal ditutup dengan kurung kerawal tanpa isi. Itulah yang dinamakan himpunan kosong. Jenis himpunan yang ketiga adalah himpunan bagian. Misalkan A dan B adalah dua himpunan. Dan jika semua anggota himpunan A adalah anggota dari himpunan B juga, maka A disebut dengan himpunan bagian B yang dinotasikan dengan A himpunan bagian B. Notasinya bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk lebih jelasnya sebagai contoh, misalnya terdapat himpunan A yang anggotanya yaitu 3, 6, dan 9. Dan himpunan B terdapat anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena pada anggota himpunan A 3, 6, 9 itu terdapat juga pada anggota himpunan B, maka dapat disimpulkan bahwa A anggota bagian dari himpunan bagian dari B. Namun B itu bukan himpunan bagian dari A, karena tidak semua anggota dari B itu ada di himpunan A, hanya 3, 6, 9. Maka dari itu cuman A yang himpunan bagiannya ada di B, namun B bukan himpunan bagian dari A.
Nah, itulah penjelasan tentang pengertian himpunan, contoh himpunan, penyajian himpunan, dan jenis-jenis himpunan. Semoga penjelasannya bermanfaat ya.